Perkenalkan, nama saya James Ginting. Saya adalah mahasiswa Teknologi Pendidikan kelas B semester 2. Saya akan mempresentasikan Critical Journal Review dengan jurnal yang berjudul Development of Based Learning Media Using Google Sites in Vocational High School Informatics Subject. Jurnal ini ditulis oleh Rudianto, Waskito, Hansi Effendi, dan Wawan Purwanto. Baiklah, langsung saja. Ini masuk ke bab 1, latar belakang. Latar belakangnya, manusia pada zaman sekarang di era digital ini sudah ketergantungan dengan gawai. Selanjutnya, banyak konten negatif yang bertebaran di internet yang bisa diakses dengan gawai. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu menghadirkan pembelajaran di gawai peserta didik. Maksudnya, di sini guru harus mampu untuk menghadirkan konten-konten positif melalui gawai siswa. Jadi oleh karena itu, makanya saya memilih jurnal yang berkaitan dengan web based learning, dan di mana web based learning ini dikembangkan dengan menggunakan Google Site. Jadi tidak butuh pemrograman atau keahlian coding yang hebat. Cukup drag and drop dan bisa langsung diaplikasikan. Selanjutnya, di bab kedua, tujuan. Setelah dilakukan critical journal review, akan dapat dinilai kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang penyusun mengenai implementasi teori dalam materi kedua jurnal tersebut. Selanjutnya, memenuhi tugas kuliah. Ini manfaatnya memenuhi tugas kuliah computer based training, mengetahui isi dari jurnal yang direview, dapat membandingkan isi jurnal dengan materi yang direview, menambah pengetahuan tentang pengembangan pembelajaran berbasis web menggunakan Google Site. Selanjutnya, identitas jurnal. Ini adalah jurnal utama. Judulnya Development of Web-Based Learning Media Using Google Sites in Vocational High School Informatics Subject. Volume 6, nomor 1, halaman 11-24, tahun 2023, penulis Rudianto, Waskito, Hansi Effendi, dan Wawan Purwanto. Lembaga penulis JOVES atau Journal of Vocational Education Studies, PISSN 2614787483. Identitas jurnal pembanding, judulnya The Design of Web-Based Learning Using Google Site from Teaching Head and Temperature Topic. Volume 7, isu 2, halaman 107-114, tahun 2021. Penulis Rafa Fitra Ramadan Nisa dan Meliana Mega Hartina. Lembaga penulis JPPF atau Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Fisika, ISSN 24610933. Masuk ke bab 2, ringkasan jurnal. Ini untuk jurnal utama, pendahuluan. Komunikasi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar sangat penting. Media pembelajaran berperan sebagai perantara komunikasi yang efektif dan dapat meningkatkan penguasaan kognitif siswa. Penggunaan media pembelajaran berbasis web seperti Google Site memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat pembelajaran lebih menarik. Kajian teori. Dalam proses belajar mengajar, komunikasi antara guru dan siswa merupakan hal penting. Masdul tahun 2018, komunikasi yang efektif menggunakan media pembelajaran dapat memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Hamid tahun 2020. Perkembangan teknologi mempengaruhi cara pandang dan praktik pembelajaran saat ini. Ajis tahun 2019. Guru perlu memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pembelajaran. Menurut Indarta tahun 2022. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode R&D, Research and Development, dengan model pengembangan 4D, 4D model, yang terdiri dari tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Hasil dan pembahasan. Validasi media dilakukan oleh 3 ahli media
dan menghasilkan nilai rata-rata indeks validitas ICANN sebesar 0,956. Kriteria sangat layak. Validasi materi melibatkan 3 ahli materi dengan nilai rata-rata indeks validasi sebesar 0,94, juga sangat layak. Validasi bahasa dilakukan oleh 3 ahli bahasa dengan nilai rata-rata indeks validitas sebesar 0,906, juga sangat layak. Kepraktisan media pembelajaran dinilai oleh guru dan siswa dengan presentasi kepraktisan sebesar 84,91%, kategori sangat praktis. Penggunaan media pembelajaran berbasis web dengan Google Site menunjukkan efektivitasnya dengan persentase N-gain sebesar 60,77%. Untuk kelas eksperimen, kategori cukup efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis web ini terbukti valid, praktis, dan efektif dalam pembelajaran. Kesimpulan dan saran. Hasil validasi menunjukkan bahwa media pembelajaran termasuk dalam kategori sangat layak dengan indeks validitas yang tinggi. Selain itu, media ini juga dinilai sangat praktis oleh guru dan siswa, serta cukup efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Media pembelajaran ini diharapkan sangat memudahkan siswa dalam memahami materi informatika. Selanjutnya, disarankan agar pengembangan media pembelajaran berbasis web dengan menggunakan Google Site dapat dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas media dan dapat diterapkan pada mata pelajaran lain di masa depan. Sekarang masuk ke jurnal pembanding. Pendahuluan. Penggunaan media pembelajaran tradisional seperti buku cetak, lembar kerja, papan tulis, dan LCD oleh guru baru menyebabkan masalah terkait sumber daya terbatas. Kurangnya minat belajar siswa juga menjadi dampaknya. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran berbasis web seperti Google Site dapat meningkatkan minat belajar siswa dan hasil belajar mereka. Kajian teori, minat dalam pembelajaran sains dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kegiatan di kelas atau kegiatan lain seperti tingkat sekolah dan konteks sosial budaya. Menurut Underhag 2015, untuk meningkatkan minat belajar siswa, mereka dapat menggunakan media pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran menentukan hasil belajar siswa. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media pembelajaran berbasis web. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan model 4D. Tahapan penelitian meliputi 3 tahap saja. Ini membedakan dengan jurnal yang pertama. Di pertama 4 tahap, ini hanya 3. Yaitu pendefinisian, perencanaan, dan pengembangan. Peneliti fokus pada pengembangan media pembelajaran berbasis web menggunakan Google Site untuk mencari panas dan transfer panas. Untuk materi panas dan transfer panas. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran berbasis web menggunakan Google Site untuk materi panas dan suhu. Media ini telah divalidasi oleh para ahli dan dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran di SMA. Media tersebut memberikan akses pembelajaran yang fleksibel dan interaktif dengan menyediakan materi video, eksperimen, dan pertanyaan latihan. Validasi ahli menunjukkan bahwa media tersebut memiliki kelayakan penggunaan, fungsionalitas, dan komunikasi. Kesimpulan dan saran. Para ahli media telah memvalidasi media ini dengan skor rata-rata 83,8%. Pada saat yang sama, skor rata-rata validasi para ahli materi adalah 77,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa peneliti lain masih dapat mengembangkan media pembelajaran Google Site pada materi panas dan suhu ini agar lebih layak digunakan. Dalam penelitian lanjutan, diharapkan peneliti dapat meningkatkan kualitas aspek materi sehingga guru dan siswa dapat menggunakan media ini dengan lebih baik. Selanjutnya masuk ke bab 3, hasil analisis, ruang lingkup permasalahan. Hubungan antara jurnal utama dan jurnal pembanding adalah bahwa keduanya mengakui pentingnya penggunaan media pembelajaran berbasis web seperti Google Sites dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan minat belajar siswa. Meskipun jurnal utama lebih fokus pada komunikasi antara guru dan siswa serta pengembangan media pembelajaran inovatif, jurnal pembanding lebih menyoroti masalah yang dihadapi dalam implementasi media pembelajaran berbasis web dan pemanfaatnya
dan manfaatnya dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Selanjutnya, tujuan penulisan jurnal. Dalam kedua jurnal tersebut, tujuannya adalah untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis web menggunakan Google Site dan mengevaluasi kelayakan media yang dikembangkan. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Dalam kedua jurnal tersebut, teknologi yang diterapkan adalah media pembelajaran berbasis web menggunakan Google Site. Google Site adalah platform yang tanpa perlu pemrograman atau desain web yang rumit. Teknologi ini memungkinkan peneliti untuk membuat dan menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk teks, animasi, dan video secara online. Metode dan hasil. Studi pembanding juga menyimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis web yang dikembangkan menggunakan Google Site layak digunakan dalam pembelajaran di SMA. Media ini memberikan akses pembelajaran yang fleksibel dan interaktif dengan menyediakan berbagai materi dan fitur seperti video, eksperimen, dan pertanyaan latihan. Validasi oleh ahli juga mengkonfirmasi kelayakan media pembelajaran ini dalam hal penggunaan, fungsionalitas, dan komunikasi. Secara keseluruhan, kedua jurnal ini menyajikan penelitian tentang pengembangan media pembelajaran berbasis web menggunakan model pengembangan yang serupa. Meskipun berfokus pada konteks yang berbeda, keduanya menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis web ini dapat menjadi alat yang efektif dan praktis dalam pembelajaran. Sekarang masuk ke bab 4, kesimpulan dan saran. Ini kesimpulan. Validasi oleh para ahli menunjukkan bahwa media tersebut memiliki kelayakan penggunaan, fungsionalitas, dan komunikasi yang baik. Jadi, media pembelajaran berbasis web ini memberikan akses yang fleksibel dan interaktif dalam pembelajaran dengan menyediakan berbagai jenis materi dan fitur pendukung lainnya. Saran untuk jurnal utama, melakukan penelitian tambahan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis web ini dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, memperhatikan keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran dengan memperkuat interaksi dan fitur interaktif dalam media pembelajaran berbasis web untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Saran untuk jurnal pembanding, tambahkan penjelasan yang lebih jelas tentang tujuan pembelajaran dan menghubungkannya dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Mengintegrasikan fitur tambahan seperti tes atau kuis interaktif yang dapat menguji pemahaman siswa secara langsung dan memberikan umpan balik secara instan. Baiklah, sekian critical journal review yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.